Ya, baik, kita masuk ke perkuliahan kita hari ini tentang linear block code, gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu tentang block coding, maka itu termasuk dari channel coding. Ya. Untuk materi LDC, maka tujuan pembelajaran kita terkait materi ini adalah memahami bagaimana sih sebenarnya LDC ini bekerja, bagaimana dia menghasilkan suatu code word, dan pada proses encodernya, itu ada namanya matrik generator. Kemudian ada juga matrik parity, gitu ya. Bagaimana proses pembentukan code word, kemudian dari matrik parity check tadi bagaimana kita menentukan bahwa code word yang diterima oleh receiver itu adalah kode yang baik, gitu ya, atau yang valid, yang dibangkitkan, yang benar-benar termasuk kode yang dibangkitkan oleh LDC-nya. Kemudian berapa sih kemampuan deteksinya? Berapa sih kemampuan koreksinya? Nah, untuk itu dilengkapi juga bagaimana rangkaian encoder serta rangkaian sindrom ya. Ini jadi masuk tujuan pembelajaran kita. Nah, itu saya sebutkan di awal bahwa LDC, kemudian cyclic, convolutional, kemudian LDPC, misalkan nanti ada kalian belajar sendiri gitu ya. Maka ini adalah termasuk dari channel coding. Ya, channel coding sendiri, ketika kita membahas tentang teori informasi atau dasar sistem komunikasi, maka kita memahami bahwa channel coding berfungsi untuk, gitu ya, berhubungan dengan satu teknik pengontrol error. Artinya apa? Ketika kita menambahkan satu teknik channel code, maka kita umumnya akan menambahkan bit-bit parity, bit-bit tambahan yang bertujuan untuk mendeteksi atau mengontrol errornya, atau bisa nggak dia koreksi errornya, gitu ya. Dengan kata lain seperti itu, dia bisa deteksi dan bisa mengkoreksi sekaligus, atau kemampuan kita hanya dalam batas deteksi saja, tidak bisa memiliki kemampuan koreksinya. Nah, ini channel coding. Ya, pada channel code di sini seperti yang disampaikan di slide, pada dasarnya memperbolehkan adanya peningkatan rate transmisi informasi, gitu ya, pada rate error yang tetap. Caranya gimana? Ya, biasanya selain menambahkan dengan penambahan coding rate, ini biasanya level dayanya juga tingkatin, gitu ya. Atau dengan kata lain sebenarnya untuk rate transmisi yang tetap dibandingkan pada sistem komunikasi tanpa channel code, maka kita akan memiliki probabilitas error yang rendah. Maka kalau misalkan setiap kalimat yang bawah ini adalah kondisi itu, gitu ya. Jika kita menggunakan channel code, maka errornya akan lebih kecil, ya, dari transmisi yang tetap. Contoh beberapa channel coding di sini ada LDC, cyclic code, BCH, convolutional, turbo code, LDPC, gitu ya. Kalau yang tertarik tentang channel coding, maka bisa nih membahas beberapa dari teknik channel coding, gitu ya. LDPC, misalkan turbo dan sebagainya. Ini kalau LDC blok sistem dasar lah, ya. Ada dua metode error control. Yang pertama adalah automatic repeat request dan forward error correction. Nah, pada posisi ARQ atau automatic repeat request itu terjadi ketika sistem kita memodelkan di sini penerimanya akan mendeteksi adanya error, gitu ya. Ketika dia deteksi ada error, maka dia minta lagi bahwa data yang tadi tolong ditransmisikan kembali, gitu ya. Sehingga dia bisa cek lagi, ini benar-benar belum datanya. Nah, jadi di sini pada proses ARQ itu koreksinya tidak dilakukan pada penerima, dia hanya deteksi, kemudian dia minta lagi, tolong berikan lagi, saya nggak punya data yang benarnya, gitu ya, seperti itu. Tapi yang kedua itu adalah
metode error control dengan forward error correction, gitu ya. Nah, pada posisi seperti ini penerima akan bisa melakukan koreksi. Jadi kalau misalkan ada dia bisa mendeteksi adanya error pada kode yang diterima, maka dia akan melakukan koreksi. Tetapi kemampuan setiap channel code itu berbeda. Nggak semua kemampuan deteksi dan koreksinya sama. Misalkan ada satu channel code yang nggak mampu mendeteksi dengan 1 bit aja. Ketika dia hanya bisa mendeteksi 1 bit, biasanya kemampuan koreksinya dia nggak punya. Nanti kita lihat hubungannya bagaimana kemampuan deteksi dan kemampuan koreksi. Oke, seperti itu. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tipe channel coding. Tipe channel coding di sini adalah block code dan convolution. Kalau kita bahasnya LDPC, kemudian cyclic, LDC, ini adalah masuk ke block coding. Tapi kalau kita bahasnya convolutional, turbo, itu biasanya masuknya ke setnya convolutional code, gitu ya. Nah, bedanya apa antara dua tipe kode ini? Kalau block code, message yang kita kirimkan atau bit informasi yang kita kirimkan itu biasanya kita akan pecah dia menjadi blok-blok kecil. Kalau misalkan tadi bit urutan paling panjang gitu kan, biasanya kalau kita nyari informasi kan nggak terbatas dalam jumlah filenya gitu ya, atau jumlah bit yang ada di informasi itu. Tapi tidak kita pecah-pecah menjadi oke 3 bit dulu, 3 bit dulu, enggak seperti itu yang terjadi. Mutan semua. Data gambar kita, entah data apapun lah itu ya. Nah, yang terjadi pada block code, data tadi, informasi tadi, bit-bit tadi, maka dia akan dipecah menjadi blok-blok kecil dengan ukuran K bit. Ya, ada K bit. Nanti output dari encoder dari LDC-nya itu akan menghasilkan N bit. Di mana N bit ini lebih besar dari K, ya. Seperti itu. Ini contohnya seperti yang disebutkan, ini cyclic ya, bukan cyclic gitu ya. Yang kedua adalah convolutional code. Pada convolutional code itu bit informasi itu tidak dipecah atau dibagi-bagi menjadi blok-blok tertentu. Urutan aja. Yang dikirimkan langsung dikodekan, kirimkan kodekan dan seterusnya. Tidak dibatasi dalam ukuran tertentu. Gitu ya. Itu yang terjadi pada block code dan convolutional. Nah, dampak penggunaan channel coding ini, kalau kita bahas ya dampak penggunaan channel coding, maka kita akan bisa melihat kinerja sistem dengan bandwidth-nya, atau daya dengan bandwidth-nya, atau data rate dengan bandwidth, atau capacity dengan bandwidth. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ada dua kurva, gitu ya. Kurva ini menyatakan hubungan antara energi bit per E0, noise, terhadap probabilitas kesalahan atau probabilitas error. Yang warna merah itu kurvanya adalah suatu sistem komunikasi tanpa channel coding. Oke, Farid. Kemudian yang warna biru itu adalah sistem komunikasi dengan menambahkan channel code. Kalau kalian perhatikan di sini terdapat perbedaan, gitu ya. Yang satu lebih ke kanan, satu lagi lebih ke kiri, yang warna biru. Ini artinya apa? Ada yang tahu? Bacanya seperti apa di sini? Kalau kita lihat di sini, kalau kita menarik dengan tipe probabilitas error yang sama, yang sama di titik ini, PB ini baik yang coded maupun uncoded, dia menggunakan EB2 0 yang sama. Tapi kalau misalkan kalian titik
lihat di titik ini antara B dan C dengan PB2 gitu ya. Probabilitas errornya nilainya sama nih di tentang ini. Tapi dia butuh yang warna biru, dia butuh energi EB2N0 yang lebih kecil dibandingkan EB2N0 yang di kurva warna merah. Ini yang terjadi pada uncoded gitu ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke definisi dari LBC-nya. LBC, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa dia akan melakukan pengkodean dengan membatasi, melakukan pemecahan, melakukan segmentasi terhadap message-nya. Dia membagi informasi tadi, bit-bit message-nya dalam satu blok-blok tertentu dengan ukuran yang tetap. Ukurannya selalu tetap, nggak bisa berubah-ubah. Ya, kalau LBC, linear block code, cyclic code, biasanya itu ukuran bloknya tetap. Sehingga biasanya kita akan menyatakan di sini LBC C N K gitu ya. N ini adalah ukuran dari code word, K adalah ukuran dari message. Jadi kalau misalkan di sini kalian perhatikan ini ada blok encodernya. K bit informasi itu akan dikodekan menjadi N bit code word. Kalau misalkan saya akan membagi message dalam 3 bit, ya, maka variasi message saya ada berapa? Variasi message saya ada berapa? Kalau saya membagi informasi bit-bit saya dalam 3 bit, maka variasi message-nya itu ada berapa banyak? Shenzhen? Halo? Ini pada kemana? Masih di ruangan? Menatap layar? Atau menghilang? Teman-teman yang lain, gimana? Tanya? Ya, Bu. 8 bukan, Bu? 8. Terima kasih, Kayaknya. Benar. Dari mana kita tahu kita punya ini ya, 2 pangkat K. Jadi kalau misalkan kita membagi message kita dalam 3 bit, maka variasi message kita adalah 2 pangkat 3. Kenapa? Karena kita bicaranya dalam binary, bit gitu ya. Kalau kita membaginya dalam 3 bit, maka kita punya variasi message kita itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8 kan ya. Punyanya adalah 000 sampai dengan 111. Nah, tadi dikatakan bahwa LBC itu akan mengkodekan K bit message menjadi N buah, bukan N buah, N bit code word, gitu ya. N bit code word dengan code word dengan ukuran N. N-nya lebih besar. Kalau misalkan N-nya saya punya 6, logikanya sederhananya bahwa kalau kita bermain dengan bit kemudian panjang bitnya ada 6, maka variasi code word kita juga 2 pangkat 6 kan ya? Harusnya. Tapi pada LBC ini sebenarnya pemetaan satu-satu. Tahu kan ya pemetaan satu-satu? Kalau misalkan saya punya ini, dia akan terpeta dengan code word yang tetap. Nggak mungkin berubah. Misalkan dengan nih, 6 gitu ya. Seperti itu. Misalkan yang ini jadinya 01 misal, gitu ya. Seperti ini. Dia akan selalu terpeta seperti ini. Sehingga pada LBC sebenarnya meski tadi kita akan menghasilkan code word dengan panjang 6 bit, tetapi jumlah code word
yang valid terhadap LBC-nya sendiri itu jumlahnya sama seperti jumlahnya message-nya tadi, sebanyak 8 variasinya. Dia nggak mungkin punya 16 atau 2 pangkat 6 code word yang berbeda. Enggak, jumlahnya pasti hanya sejumlah message-nya. Ada 8 ya 8. Gitu ya, seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana proses encoding atau proses encode dan decode lah ya pada LBC, maka kalian harus mengenal namanya operasi modulo 2, gitu ya. Modulo 2 pada binary. Dan di sini harus diperhatikan bahwa penjumlahan modulo 2 dari 2 buah code word itu akan menghasilkan code word juga. Oke. Dan yang harus diperhatikan yang kedua adalah setiap code word V yang termasuk dalam blok code C itu merupakan kombinasi linear dari sebuah code word yang bebas linear. Sebagai contoh, misalkan U itu adalah code word ya, yang dihasilkan dari penjumlahan perkalian antara message M dengan matriks generator G. Ini prosesnya seperti ini sebenarnya. Nah, bahas modulo 2, maka kalian harus memahami di sini ada penjumlahan dan perkalian, gitu ya. Kalau penjumlahan XOR. Penjumlahan di sini mengatakan bahwa 0 ditambah 0 artinya 0, 0 ditambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 artinya 0. Ini dalam definisi penjumlahan modulo 2. Sedangkan perkalian pada modulo 2 nyatakan dengan 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Ya. Nah, binary field pada Gauss field itu kita sebut dengan GF2. Yang harus kalian pahami ini dulu ya, proses ini. Ini penting sekali ketika kita bahasnya proses encoding, baik nanti LBC, baik nanti pada cyclic, convo, gitu ya. Ini adalah operasi pada penjumlahan. Dia berlaku yang namanya komutatif. Kalau misalkan kita punya A plus B, maka itu sama dengan B plus A. Kemudian perkalian, gitu ya. Itu kalau misalkan kita punya dua buah A kali B, maka B sama kali A, itu sama gitu. Dan operasi penjumlahan dan distributif, gitu ya. A dikalikan B plus C sebenarnya sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini definisi yang mungkin kalian sudah umum mengenal gitu ya. Dan kita gunakan lagi untuk proses encoding. Ini mengenal dulu sebelum masuk ke proses encodingnya ya. Jadi kalau di sini punya vektor lah namanya ya di sini. U plus V, ini komutatifnya, distributifnya, dan asosiatif. Yang tadi ya. Ini penjelasan yang tadi. Oke. Ini contoh dari vector space dengan C4, NI4 gitu ya. Berarti kita akan punya di sini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, dan seterusnya sampai dengan 1, 1, 1, 1. Kalau kita mengambil sebagian dari sini, contoh misalkan
Dari V4 ini kita ambil 110, 1101, dan 1111. Ini adalah subspace dari tempatnya. Ini mengenal tentang vector space pada ini. Menarik. Nah, ini tentang basis dari vektor, gitu ya. Kalau cardinality itu menyatakan spanning set dari V itu memiliki nilai yang minimum, gitu ya, dari vektornya. Jadi kalau misalkan kita punya V4 tadi, yang minimum adalah 100 bit ini ya, bobotnya paling kecil, gitu ya, bit satunya. Kemudian 01, 0010, dan 0001. Nah, yang akan kita lakukan sebenarnya seperti ini ya. Dari punya message, kita petakan. Mana dianya? Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi gambarannya, kalau kita punya K 2 bit, kita hanya punya message-nya adalah 2 pangkat K. Tapi kalau misalkan ukuran code word kita N dan N itu lebih besar dari K, maka sebenarnya loh, kita punya luasan yang warna merah ini. Tadi 2 pangkat 6 variasi yang mungkin sebenarnya. Tapi tadi mapping yang terjadi di sini, mappingnya bersifat satu-satu, gitu ya. Jadi dia hanya ambil bagian kecil dari subspace-nya saja. Itu yang terjadi pada LBC. Nah, ini penjelasan terkait gambarannya saja. Jadi kalau misalkan kita punya data message-nya kbits, lakukan encoding-nya, dapat code word n bit, maka logikanya kita menambahkan n-k parity bit, gitu ya. Kita akan menambahkan n-k parity bit atau redundant bit di sini disebutkan. Ya, code rate itu dinyatakan dengan k per n, ya, seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya. Kalau tadi saya sempat menyebutkan bobot gitu ya, bobot Hamming. Ini biasanya bobot Hamming itu adalah jumlah bit 1 pada code yang kita punya atau pada vektor yang kita punya, gitu ya. Kemudian kalau jarak itu artinya kita membandingkan satu dengan satu hal yang lain. Dalam hal ini code word-nya misalkan seperti itu. Atau misalnya kita punya 2 vektor ini, kita membandingkan dua hal yang berbeda. Jarak dalam hal ini Hamming distance menyatakan itu berapa sih jumlah elemen yang berbeda pada keduanya. Kalau bobot Hamming dinyatakan dengan W dari U, sedangkan jarak Hamming dinyatakan dari DUV. Berarti kita punya perbedaan antara code word U dan code word V, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa jarak Hamming itu sebenarnya adalah nilai bobot dari code word yang dihasilkan dari penjumlahan code word U dan code word V. Kita ambil contoh. Kenapa? Misal U-nya adalah 0110. Kemudian V-nya adalah 0101. Maka bobot U berapa? Fenzen. Fenzen masih ada? Masih, Bu. Oke, berapa bobot U dari ini, Fenzen? Slide-nya masih kelihatan?
Ya, berapa bobotnya? Bobot tadi dikatakan sebagai jumlah elemen non-zero. Kalau kalian perhatikan, U-nya di sini adalah 0, 1, 1, 0. Berarti bobotnya berapa? Satu ya, Bu. Berapa, Satu. Fenzan? Berapa? Satu, Bu. Hah? Satu, bukan. Ngitungnya gimana, Fenzan? Kalian bilangnya satu dari mana? Ini dikatakan bahwa bobot Hamming adalah jumlah elemen non-zero pada code word-nya. Kalau saya punya code word yang dinyatakan dengan 0, 1, 1, 0, maka elemen non-zero-nya apa? Elemen non-zero-nya apa? Dalam hal ini. Satu kan ya? Jadi jumlah bit satunya ada berapa di sini? Ada 2. Ya, ada 2. Sehingga bobot dari U adalah 2. Dan bobot dari V juga 2. Vika, Hadir, Ibu. nah, Vika, ini tolong carikan saya berapa code word yang dihasilkan dari penjumlahan dua buah code word U dan V. Berarti 2 ditambah sama 2 ya, Bu? Bukan 2. Oh, bukan. Code word yang dijumlahin dalam yang kita hasilkan adalah code word. Tadi kan di sini dikatakan penjumlahan dari dua buah code word itu juga menghasilkan code word. Ya, kamu tahu ya. Kita akan mendapatkan satu code word. Ya, penjumlahan dari dua buah code word itu akan menghasilkan code word. Ini prinsipnya penjumlahan dan ini prinsip sekalian. Sekarang kita bahas ya prinsip penjumlahan. Signifikan. U-nya adalah 0, 1, 1, 0. V-nya 0, 1, 0, 1. Maka code word C yang dibentuk dari penjumlahan U dengan V hasilnya berapa? Mana? Coba kita tambahkan dalam urutan ya, Vi. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 1. Gimana, Vi? Vika? Iya, Ibu. 0 tambah 1 artinya? 1, Bu. Oh, 1 tambah 0? 1. 1 tambah 1? 0. 0 tambah 0? 0. Jadi code word yang kita hasilkan dari penjumlahan dua buah code word adalah 0, 0, 0, 0. 1. Berapa bobotnya C? Bobotnya C juga misalnya 2. adalah distance-nya gimana? Tadi dia kalau mengukur distance tidak dari langsung nggak perlu kan kita mengukur distance harus dengan kita jumlahin dulu baru kita ukur gitu ya. Bisa aja langsung sebenarnya. Jadi dikatakan jarak Hamming antara dua buah vektor atau dalam sini saya sebutnya dua buah code word U dan V itu adalah jumlah elemen yang berbeda pada keduanya. Ini panjangnya masing-masing sama, 4 ya, 4 buah bit. Bit ke-1, bit kedua, ketiga, dan keempat. Maka perhatikan, pertama sama nggak? Sama. Yang kedua sama nggak? Sama. Yang berbeda berapa? Yang ketiga berbeda, yang keempat juga berbeda. Jumlah elemen yang berbeda pada keduanya. Kalau dibandingkan seperti ini ada dua buah elemen yang berbeda. Sehingga jaraknya adalah 2. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan A saya punya adalah
1111. Sedangkan B adalah 00100. Maka distance antara distance antara A dan B gimana? Berapa distance antara A dan B? Berapa distance-nya? 5 bukan, Bu? Distance antara A dan B adalah 5. Maaf, tarik ke sini. Apa dia itu? Bentar ya. Bentar. Jadi dari contoh tadi kita akan punya 5 perbedaan ya dari kode A dan kode B ya seperti itu. Jadi bisa ya bedain bagaimana mencari bobot Hamming dan bagaimana cara mencari jarak Hamming ya. Jadi kalau harus diingat kalau bobot itu nilai bit satunya berapa di situ. Elemen non-zero-nya ada berapa di situ. Kemudian dari nilai bobot Hamming, kemudian dari jarak Hamming, itu kita bisa mengetahui deteksi error. Umumnya sih kita pakainya jarak Hamming ya, jarak minimum distance tadi. Karena dengan mengetahui jarak Hamming, kita bisa tahu berapa sih jarak minimum antar code yang dihasilkan oleh encodernya. Kemampuan deteksi itu dinyatakan dengan Dmin, ya, jarak minimum antara code word-nya. Itu adalah kemampuan deteksinya. Jadi kalau misalkan tadi saya punya D minimum antara code word-nya adalah 5, maka dia bisa mendeteksi sampai 5 bit. Gitu ya, 5 bit yang berbeda. Dia bisa mendeteksi sampai ke sini. Dan kemampuan koreksinya itu dinyatakan dengan Dmin per 2. Dmin min 1 ya harusnya ya. Ini kemampuan koreksinya. Ya, jadi kalau misalkan saya punya 5, kemampuan koreksinya biasanya ada di 2. Jadi dia bisa mengkoreksi 2 bit yang berbeda. Gitu ya, seperti itu. Ini adalah kemampuan koreksi. Baik, kita lanjut. Jadi saya sempat mengatakan bahwa proses encoding pada LGC itu bisa menggunakan matrik generator. Ya, matrik generator itu kumpulan dari vektor V gitu ya di sini. Ada V1, V2 sampai dengan VK. Nah, proses encoding bisa kita pahami dari segi matematisnya dengan perkalian antara vektor message dengan vektor dari atau matrik dari message dengan matrik
dari generatornya, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya LBC 6,3, maka bit informasi saya itu paling bit K1 gitu ya, K2, K3 gitu ya. Gitu. G saya ukurannya pasti 3 kali 6 gitu ya. 3 kali 6. Itu ukuran generatornya. Dan nilai baris pada generatornya bersifat linear independent ya. Ini adalah contoh LBC 7,4 yang artinya baik Indah. Yang artinya message kita ukurannya adalah nanti dipotong menjadi 4 bit, sedangkan code word kita panjangnya adalah 7 bit. Ya. Di sini sebagai contoh, kita punya generator matriknya 4 kali 7. Ya. 4 kali 7. G0, G1, G2, dan G3. Ya. Kemudian ada message 0, 1, 1, 0. Maka kalian perhatikan di sini kalau tadi dikatakan bahwa U adalah M kali G, gitu ya. Maka di sini 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan di sini. Sehingga kita akan dapatkan di sini hasil perkaliannya adalah 0 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1. Artinya kita cuma punya 1. Dipahami nggak? Ini dikalikan baris yang ke sini. Kita hanya punya 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya 0. Kemudian kita tambahkan. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian kali yang sebelah sini. Ini berapa? 0 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Artinya kita punya di sini 0 ditambah 1 tambah 1 tambah 0. Jadi kita akan punya di sini hasilnya adalah 0. Yang berikutnya, yang sebelah sini lagi. Nah, kita akan punya di sini hasilnya adalah 0 juga. Yang kita dapatkan ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjut ya. Nah, mungkin tabelnya ya. Kalau kalian perhatikan di sini lihat bahwa ukuran message kita itu ada 4 bit kan. 4 bit berarti kita punya 16 variasi message dari 00 sampai dengan 111. Meski panjang code word kita 7, tapi yang dibangkitkan oleh encodernya kita juga hanya punya 16 code word. Nah, 16 code word inilah yang valid. Ingat ya, kita hanya punya 16 code word inilah yang valid untuk LBC ini. Sedangkan sisa dari 2 pangkat 7 dikurangi 16 itu sisanya code word yang nggak valid, meski panjangnya adalah 7 bit juga. Karena dia nggak dihasilkan dari mapping message ini. Okay? Yang didapatkan dari encodernya, dari matrik ini. Kita hanya punya 16 code word yang valid. Dan semuanya saling independen gitu ya. Satu message itu akan
termap, terpetakan pada code word tertentu. Beri contoh di sini tadi ya. Kalau kalian perhatikan matriks generator yang di slide yang ini adalah matriks generator 7 kali 4 ya. 4 kali 7 maksud saya. Matriks generator 4 kali 7. Di sebelah ini juga matriks generator 4 kali 7. Ada yang berbeda nggak dari pengamatan kalian terkait matriks generator yang di slide yang ini dengan yang berikutnya? Apa yang berbeda? Atau nggak berbeda? Dia sebenarnya sama aja. Gimana? Yang G2-nya satu semua bukan, Bu? G2 satu semua. Itu dari matriks generatornya ya. Selain itu apa lagi? Yang kalian bisa lihat dari dua matriks. Perhatikan matriks ini generatornya saja ya. Kalau gitu ya matriks generatornya. Perhatikan matriks generatornya. Saya tulis kembali di sini. Ini matriks G1, ini matriks G2. Tadi sempat dikatakan G2-nya satu semua ya, dalam satu baris. Oke. Yang mungkin perlu saya kurang jelas. Yang bisa kalian perhatikan adalah 4 bit terakhir dari code word yang dibangkitkan. Ya. Dengan di sini. Kalau kalian perhatikan, untuk generator pertama, nah seperti ini, 1011, 111, 0, 0, 111, 10, 0, 0, 0, 11, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ya. Maka kalian perhatikan bahwa code word yang dihasilkan dari generator ini, kalau misalkan kita pisahkan, ini adalah bagian pada garis gitu ya. Maka 4 bit yang di belakang itu akan sama dengan message-nya. Ya. 4 bit yang di belakang ini sama dengan message-nya. Untuk message-nya 0001, di sini juga dia 001. Kalau dia 0010, di sini juga 0010. Dia 0011, ini juga 0011. Pakai apa namanya? 0110, dia juga hasilnya sini. 000 1000110. Sama. Tapi kalau misalkan kalian gunakan matriks generator yang ini, ya, yang kedua, G2 ini satu sebagai G2, maka ketika message saya punya ini adalah 0111, saya akan punya, kalau misalkan dapat code word-nya, 4 bit belakang itu sama aja. Nah, ya. 4 bit belakangnya sama aja. Nggak ketahuan nih sebenarnya. Ya, mana sih message-nya? Kalau misalkan kita bahas apa namanya?
antara G1 dengan G2, maka G1 ini modelnya adalah systematic generator. Ya. Kenapa disebut sistematik? Karena dia akan memisahkan ini bagian parity dan ini adalah bagian matrik identitas. Jadi kalau suatu matrik dikalikan dengan matrik identitas, dia akan dirinya sendiri. Ya, tinggal nilai bit parity yang di belakangnya. Tapi kalau model yang ini, kita nggak tahu nih mana dia message-nya, mana bagian parity-nya, karena dia sudah berbaur, gitu ya, untuk inventory. Nah, ya, sekarang kita lanjutnya pembahasan tentang systematic block code. Ya. Systematic block code seperti yang saya sebutkan tadi, itu akan memisahkan hasil code word yang dibangkitkan. Itu adalah code word dengan systematic. Ini bagian message dan ini bagian parity. Kalau kita punya ukuran bit code word-nya 7, bit message-nya 4, maka parity ini adalah 7 kurangi 4. Maka ada 3 bit parity. Maaf ya. 4 keluar. Kita lanjut. Jadi kalau kalian perhatikan di sini bagian code word-nya otomatis akan memisahkan bagian parity dan bagian message, gitu ya. Itu kegunaannya, keuntungannya dari systematic LDC atau systematic generator pembangkitnya, gitu ya. Jadi di sini kita akan punya matrik generatornya dimiliki oleh parity dan identitas seukuran K. Ya. Kalau tadi message-nya panjangnya 4 bit, maka parity identitas kita matriknya adalah 4 kali 4. Baru tambahkanlah parity sesuai dengan yang ingin ditambahkan. Nah, kalau ada matrik generator, fungsinya adalah untuk membangkitkan code word di sisi encoder, maka di sisi decoder kita akan memanfaatkan yang namanya matrik parity check atau matrik H. Matrik H ini ukurannya adalah N minus K dikalikan N. Kalau tadi kita ambil contoh LDC 7,4, maka ukuran generator kita adalah 4 kali 7. Sehingga di sini, kalau kita menggunakan matrik parity check pada proses decoding, maka kita akan menggunakan ukuran matrik dengan besaran 3 kali 7. Bagaimana cara mendapatkan matrik parity-nya? Matrik parity itu mudah untuk mendapatkannya. Kalau tadi contoh kita di sini ya, saya tuliskan ulang. Ini adalah G 1011, kemudian 1110, 0111, 1000, 1. Ini adalah matrik G. Ini ketahuan tadi ya untuk 7,4 gitu ya. Siklik lagi. LBC ya. LBC 7,4. Sehingga bagian di sini adalah bagian identitas dan ini adalah bagian parity. Bagaimana mendapatkan matrik parity check-nya, gitu ya? Matrik parity check-nya bisa kita peroleh dengan yang pertama yang bisa kalian lakukan pertama adalah melakukan transpose dari matrik ini dulu. Jadi jangan main di identitasnya, perhatikan dulu matrik parity-nya pada generator. Di sini matrik parity-nya 4 kali 3. Kalau saya transpose, maka saya punyanya 3 kali 4. Di sini saya akan dapatkan H-nya di sini
Nah, di sini saya bagiin dulu untuk identitas, ini adalah parity yang ditranspose. Ini parity kita. Kalau saya transpose, maka kolom yang pertama ini jadi baris 1, 0, 1, 1. Kemudian kolom kedua jadi baris kedua. Kolom ketiga menjadi baris ketiga. Nah, tinggal tambahkan identitasnya sesuai dengan parity-nya. Kalau parity kita 3 kali 4, maka identitas kita ngikutin yang kolomnya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini sudah menghasilkan parity check matrix untuk yang LBC 7,4 yang kita gunakan generator matrixnya seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan terkait parity check? Bisa ya? Bisa ya menemukan matriks parity check ya dari generator nanti ya. Nah, tadi ketika kita membahas tentang bobot Hamming, kemudian jarak Hamming untuk LBC tertentu, misalkan di sini 4 ya, berarti kalian harus cari 4 buah gitu ya dari ini. Ada 4 buah lagi. 2 pangkat 4, 16 code word ya. 16 code word ini kalian hitung masing-masing. Kira-kira dia jaraknya berapa masing-masing gitu kan ya. Harus dilihat satu persatu. Ini sama ini sama ini sama ini. Dan seterusnya jarak minimumnya berapa sih gitu ya. Nah, kalau kalian baca bukunya Sulin gitu ya nanti salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencari kemampuan deteksi atau mencari jarak minimum yang dimiliki oleh suatu LBC itu adalah dengan memperhatikan matriks parity check-nya. Ya, perhatikan matriks parity check-nya, kemudian lihat ada berapa kolom pada matriks parity check H yang akan membentuk all zero column, gitu ya, all zero column yang paling minimumnya. Maka cukup perhatikan itu, nggak usah membangkitkan 16 code word, kemudian dihitung kira-kira dari 16 itu satu code word dengan 15 code word yang lainnya bedanya berapa, gitu ya. Nggak perlu. Tapi yang perhatikan ini salah satunya adalah dengan melihat matriks parity check-nya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini matriks parity check-nya adalah 3 kali 7. Berarti ada 3 kolom. Tadi saya katakan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencari jarak minimum yang dimiliki oleh code word-nya adalah dengan melihat matriks parity check-nya. Ada berapa kolom yang akan menghasilkan all zero column. Perhatikan di sini, saya bisa menggunakan kolom pertama 100, kemudian kolom kedua, kemudian kolom keempat. Nah, di sini saya akan menghasilkan 0, 0, 0. Penjumlahan dari 3 kolom ini, kalau saya jumlahkan akan menghasilkan all zero kolom. Jadi di sini D-min-nya sama dengan 3. Bisa dipahami? Kita lanjut. Halo. Bisa, Ibu. Bisa. Oke, terima kasih Kalisa. Ini tadi ya contohnya pembentukan dari matriks generator untuk mencari matriks parity check H. Nah, dari matriks generator kita bisa
membuat rangkaian encoder. Dari matriks parity check, kita bisa membuat rangkaian sindrom. Bagaimana sih cara membuat rangkaian encoder, gitu ya? Maka kalian perhatikan di sini, ini sebenarnya modelnya sederhana, ya. Yang harus kalian perhatikan adalah ada shift register untuk message-nya. Kemudian ada shift register untuk parity-nya. Kemudian masing-masing parity tadi kalau kalian perhatikan dia terhubung dari message, gitu kan ya. Kalau misalkan kita perhatikan di sini, message itu saya katakan dengan M0, ini contohnya 4x7 ya. M0, M1, M2, M3. Ya. Kemudian code word yang kita hasilkan sebenarnya kalau yang kita punya adalah systematic code word, maka ini adalah bisa dinyatakan dengan U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6. Oke. Di mana U3, U4, U5, U6 kalau pada sistematik LBC, ini yang bagian ini U3 akan sama dengan M0, U4 sama dengan M1, U5 sama dengan U5 sama dengan M2 dan U6 sama dengan M3. Nah, ini saya contoh ambil M0, M1, M2, M3. U0 di sini kalau kalian perhatikan, kan tadi U sebenarnya adalah M kali G. Ini adalah aturan untuk proses encoding menggunakan perkalian matriks. Kan ya? U0 di sini, ini bagian parity kan artinya ya. Sistematik ini bagian parity, ini bagian message. U0 kalau perhatikan di sini, U0 di sini adalah M0 kali 1 tambah M1 kali 0 ditambah M2 kali 1 ditambah M3 kali 1. Atau bisa saya tuliskan M0 tambah M2 tambah M3. Kemudian U1-nya akan sama dengan U1-nya berarti ini dikalikan kolom kedua dari generatornya. Ini berarti M0, M1, M2. Kalau U3-nya dengan cara yang sama seperti yang di atas ini ya, kita akan punya berarti M0 kali 0, M1 kali 1, M2 kali 1, M3 kali 1. Dan bisa saya perhatikan di sini adalah tuliskan M1 tambah M2 tambah M3. Kalian sudah punya hubungan antara U0 dengan message-nya. U0 adalah parity pertama. Ini dibentuk dari hubungan antara M0, M2, dan M3. Kalau tadi kita membentuk rangkaian encoder dari shift register message ini, message register ya, M0, M1, M2, M3. Maka di sini perhatikan M0 dibentuk dari U0 maksud saya. U0 dibentuk dari M0, M2, dan M3. Ini adalah titik ini, M0. Kemudian di sini, ini M2. Dan di sini, M3. Begitu juga untuk U1 gitu ya. Untuk U1 di sini ada M0, kemudian M1, di sini ada M2. Di sini U2-nya dibentuk dari M1, M2, M3. Sudah. Tinggal berikutnya switch aja. Karena tadi ada shift register message, gitu kan di sini ya. Nah, message-nya inputnya sama. Dia masuk 4 ke sini, masuk ke sini 4 dulu baca.
Baca dulu message, baru masuk ke parity apa? Message, parity, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6. Atau bisa kita tulis juga U0, U1, U2, M0, M1, M2, M3. Ya. Kita lanjut berikutnya. Ini untuk pembentukan matriknya tadi ya. Sekarang sindrom. Ya. Sindrom itu digunakan untuk mengecek bahwa kode yang diterima oleh receiver itu adalah kode yang valid yang dihasilkan oleh matrik generator LBC-nya. Tadi kan kenapa kita harus ngecek valid atau tidaknya? Sebenarnya kalau tadi lihatnya ke depan kembali, message itu hanya punya kemungkinan message-nya adalah 2 pangkat K. Gitu ya. Sedangkan code word itu akan menghasilkan kemungkinan variasi bitnya itu adalah 2 pangkat 6. Tapi pada encoder LBC itu hubungan antara message dan code word itu satu. Code word yang dihasilkan otomatis dari LBC yang dari generatornya itu hanya akan punya 16 message yang valid. Gitu kan ya? Sehingga kita butuh pengecekan menggunakan sindrom. Nah, yang harus kalian ingat di sini karakteristik dari matrik parity check, ya. Pembentukan nanti yang lihat sindrom tadi dari penggunaan matrik parity check. Jadi kalau misalkan code word yang diterima dikalikan dengan H transpose dari H transpose berarti kan matrik parity check ya, itu hasilnya 0, maka sebenarnya bisa dipastikan bahwa R tadi adalah kode yang valid yang dibangkitkan oleh generator LBC yang diketahui oleh receiver-nya. Tapi kalau misalkan ternyata receive code word-nya R kita kalikan dengan H transpose itu hasilnya tidak sama dengan 0, maka R ini bukanlah code word yang dibangkitkan oleh matrik generator LBC-nya. Sederhana seperti itu untuk menentukan validitas suatu code word pada LBC. Kalau misalkan U ini ditransfer lewat kanal sampailah R di penerima code word-nya. Kalau dalam perjalanan di kanal tidak ada error, maka logikanya R akan sama dengan U. Tapi ketika dalam perjalanan ternyata ada error yang terjadi, di sini ada pola error. Ya, pola error ini bisa jadi dia akan ngubah di bit 1. Tiba-tiba dia mungkin ngubah di bit 2 atau ngubah di bit ke N-nya, gitu kan ya. Sehingga di sini R-nya receive code word yang diterima oleh penerima adalah translate code word U ditambah dengan pola error R. Ya, seperti itu. Nah, sindrom sendiri sebenarnya adalah perkalian antara receive code word R dikalikan dengan H transpose. Ketika yang kita punya nilai all zero S, pada S-nya bernilai all zero, maka kode kita valid. Kalau S-nya non all zero matrix, gitu ya, ini bukanlah kode yang valid. Itu. Ini kemudian ada standar array. Untuk kembali lagi, gitu ya, kita bisa menggunakan tabel sebenarnya. Pola errornya mungkin, gitu ya, pola error dengan kemampuan deteksi koreksinya dia bisa punyanya berapa, maka kita bisa bangkitkan pola error yang muncul berapa banyak, gitu ya, seperti itu. Kemudian dengan code word yang ada dengan pola error tadi, maka kita bisa melihat kemungkinan, gitu ya, kemungkinan code word
yang muncul akibat penjumlahan dari pola error dengan kode yang ditransmitkan. Ya. Oh, ini kode yang ditransmitkan yang dapat pola error. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ya, ini untuk pengaturannya. Hitung nilai sindrom dari perkalian antara receive code word dengan hard transpose, kemudian tentukan coset leader dari pola error-nya, kemudian hubungkan ke sindrom. Kemudian hitung untuk mendapatkan kembali code word yang dikirimkan, maka bisa menambahkan receive code word yang diterima atau R ditambahkan dengan pola error yang kita dapatkan dari nilai sindrom tadi. Nilai sindrom umumnya akan mengarah pada pola error tertentu. Oke, jadi pola error dikalikan H transpose itu juga akan menghasilkan nilai sindrom. Sebagai contoh, ngambilnya yang di sini di slide ini ngambilnya nggak contoh yang 7 kali 4 ya, tapi di sini mengambil contoh 6 kali 3. Nanti Bunda mau pakai kan? Sebagai contoh, misalkan di sini ya, ini nggak diketahui sih ya, nggak dituliskan hanya berapa, mungkin di slide berikutnya. Ya, ini dia. Misalkan di sini, yang ditransmisikan adalah 101110 ditransmisikan, kemudian receive code word-nya ternyata adalah 001110. Kalau lihat kayak begini kita tahu bahwa kolom pertama itu ada yang salah. Karena apa? Yang dibangkitkan 1, yang diterima 0 gitu ya. Perhatikan yang di sini. Yang dibangkitkan harusnya 1, kok diterimanya 0. Yang dikirimkan 1, terimanya 0. Nah, setelah menggunakan H transpose, ternyata didapatlah pola error S, gitu ya, sindrom. Sindromnya 100. Nah, dari pola error dengan sindrom, misalkan di sini dapatkan pola errornya juga ukurannya adalah 6 bit ya. Kalau misalkan code word-nya 6 bit, maka pola errornya juga 6 bit. Maka di sini 1000 dari nilai sindrom tadi. Ya. Mungkin kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi dari sini correct vektor yang didapatkan dari pola error dengan receive code word itu adalah penjumlahan saja. Kita akan dapatkan code word yang sama dengan yang ditransmisikan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah rangkaian sindrom. Rangkaian sindrom, sekali lagi, itu dibentuk dari receive dikalikan H transpose. Gitu ya. Receive-nya, kalau misalkan di sini, kita punyanya contohnya, ini LBC untuk sama ya. Kalau contoh yang di sini masih 7,4. Sehingga matriks parity kita di sini adalah H-nya ukurannya 3 kali 7 ya tadi ya. Ini kalian perhatikan. R dikalikan H transpose. Dengan kata lain, di sini kalau R-nya, receive-nya kita nyatakan dengan R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 dikalikan dengan H transpose, maka S0 itu sebenarnya adalah R0 kali 1. Ini. Kemudian R1 kali 0, berarti 0 nggak usah ditulis. R2 kali 0 nggak usah ditulis juga. R3 kali 1. R4 juga 0, R5 kali 1. R6 kali 1.
Ini adalah nilai pembentuk sindromnya. S0, sindrom ke-0 itu dibentuk dari receive bit ke-0, ke-3, ke-5, dan ke-6. Ada sindrom ke-1 dibentuk oleh bit ke-1, bit ke-3, 4, dan 5. Dan berikutnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Apakah ada? Karena kita sudah hampir ke penghujung nih ya materinya. Untuk yang untuk LBC sudah selesai. Pembahasan terkait LBC. Yang berikutnya adalah Hamming code gitu ya. Nah, Hamming code sendiri di sini merupakan subclass dari linear block code dan dikategorikan sebagai kode yang sempurna. Hamming code ini punya panjang kode dinyatakan dengan 2 pangkat M minus 1 dengan jumlah bit informasinya K, jumlah bit paritinya dinyatakan dengan M, itu N minus K, dan kemampuan koreksinya adalah T sama dengan 1 gitu ya. Ini hanya penjelasan terkait tadi ya. Systematic Hamming code 7,4. Berikutnya ini hanya menunjukkan hubungan antara uncoded kemudian Hamming 7,4 dengan menambahkan bit parity 3, oke. Yang kedua, Hamming code juga dengan ukuran 1511. 15 code word, 15 bit panjang code word-nya dan 11 bit panjang message-nya. Berarti menambahkan bit parity sebanyak 4. Terlihat di sini untuk Hamming code dengan 15,11 itu dia punya nilai yang lebih baik. Yang warna merah gitu ya. Dimana probabilitas error dia untuk yang sama dia memiliki ini kurang informasi terkait EB2NLK di sini atau SNRK. SNR-nya lebih kecil. Gitu. Nah, tugas kalian adalah dari terkait materi kita hari ini tugasnya sama dengan yang di LMS, ya. Panjang. Di sini dikatakan bahwa suatu LBC 7,4. Ini LBC 7,4. Kemudian kalian diberikan rangkaian sindrom. Dari rangkaian sindrom yang diminta adalah tentukan matrik generator G dan matrik parity check H. Untuk lihat itu, maka kalian bisa lihat hubungan antara S dengan ini ya, R-nya ini. Bisa dapatlah nanti matrik parity check H-nya. Baru dapat matrik G-nya. Jadi pikirnya kembali. Kalau tadi kan kita dari encoder ya, dari G dapat rangkaian encoder, kemudian dari G juga dapat H, dari H bisa dapat rangkaian encoder, rangkaian sindrom. Kalian kembali, kalian diberikan rangkaian sindromnya, diminta adalah kalian tentukan matrik parity check H-nya, tentukan matrik generatornya. Yang B-nya diminta kemampuan deteksi dan koreksi pada LBC-nya. Ya, tadi saya sudah cara yang kalian lakukan, bisa kalian lakukan sederhananya, kalian ukur satu-satu tadi ya, satu persatu, cari kode yang dibangkitkan. Berarti ada 2 pangkat 4, ada 16 message variasi, ada 16 message yang valid untuk kode ini. Kemudian kalian hitung D-min-nya berapa, baru lihat kemampuan deteksi, kemampuan koreksi. Atau tadi dari H matrik parity check-nya. Jadi kalian bisa lihat berapa D-min-nya. Kemudian yang ketiga adalah bila kode yang diterima urutannya adalah 101101,
Jadi message yang diterima dari kanan adalah 1, 0. Dari kanan ya, kita berarti 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ini dulu nih yang masuk ke rangkaian ini. 1, 1, kemudian 0, 0, 1, 1, 0, 1. Maka yang diminta adalah tentukan apakah kode itu valid. Itu saja. Kemudian tentukan message yang dikirimkan. Sudah. Ini kalian harus coba latihannya. Ada pertanyaan sampai di sini?